Hadir, hadir, hadir. Dia emang berwujud seperti manusia, tapi harus ingat, dia itu sosok, bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Naslos, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya di rumah. Dan seperti biasa, hari ini saya ditemani oleh Mas Edi. Mas Edi, gimana kabarnya? Baik Mas Baul. Mas Baul gimana? Alhamdulillah Mas, saya baik. Baik teman-teman, ini saya akan melakukan penelusuran di area sini. Sebenarnya itu tujuan saya itu bukan di hutan ini ya Mas, Terus di mana Mas? tapi di jalan raya yang tadi Mas, di Jalan Pantura. Oh di sana Mas. Iya. Cuma teman-teman kalau misal saya melakukan penelusuran di sana, yang saya tahukan itu adalah para pengguna jalannya itu takut. Nanti jika kita ketemu sama penghuni yang ada di sini, terus nongol di jalan kan heboh nanti jadinya. Iya Mas. Iya. Jadi gini teman-teman, kemarin waktu saya pulang dari suatu tempat, itu saya akan mampir di warung yang di pinggir jalan Pantura tersebut. Itu saya dapat berita yang nggak enak. Berita seperti ini. Dari yang pemilik warung itu, dia kan bercerita sama pengguna jalan yang sedang mampir di warung tersebut. Di situ saya mendengar katanya di jalan itu setiap yang ada yang lewat sendirian itu pasti ada yang selalu mengganggunya. Dan kebetulan ini kan saya di warung tersebut ya Mas sedang biasa bercerita. Ada pengguna jalan yang mampir ke warung itu katanya dibilang ada yang aneh. Aneh gimana Mas? Anehnya gini, dia kan bawa motor sendirian. Dia itu rencananya itu mau berangkat ke kota, mau kerja gitu, mau merantau. Iya Mas. Dia itu sendirian posisinya, cuman dia ngerasa tiba-tiba motor itu berat kayak ada yang ngebonceng di belakang. Tapi pas dia lihat ke spion katanya itu nggak ada orang. Nah, kata si pemilik warung tersebut juga kejadian itu nggak cuma satu atau dua kali, tapi banyak. Bahkan katanya itu ada pengguna jalan yang melihat bahwa ada tiba-tiba kayak orang berjalan ke tengah jalan tapi mau ke darpak itu tiba-tiba menghilang. Itu aneh Mas. Jadi iya. Dan tadi saya juga udah mencoba menerawang dari jalan tersebut. Itu auranya itu dari arah sini yang mengganggu. Jadi saya putuskan untuk melakukan penelusuran di sini biar para pengguna jalan itu nggak merasa terganggu dengan kegiatan kita ya Mas. Iya Mas. Baik teman-teman, ini langsung mulai aja karena saya penasaran dan saya rasa emang auranya itu dari arah sini. Jadi Mas Edi baca doa dan teman-teman di rumah juga jangan lupa baca doa ya. Ya Mas. Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini masih diingat nggak tadi waktu saya berdiri diam di situ? Oh di sana Mas Baul. Itu sebenarnya saya itu sedang bicara dengan sosok yang ada di sini Mas. Saya bertanya apakah penghuni yang di sini itu mengganggu pengguna jalan? Katanya itu ada. Ada tapi nggak semuanya Mas. Nggak semuanya Mas. Iya teman-teman, nggak semuanya. Jadi saya di sini juga emang yang saya rasakan itu auranya itu emang benar-benar mistis. Dan jalan raya Pantura tersebut juga emang terkenal, udah bukan heran lagi ya. Semua orang juga tahu yang lewat jalan tersebut. Makanya kalau malam itu pasti sepi. Ramainya cuma pas siang. Tapi juga kalau pas siang juga sering diganggu katanya. Jadi saya langsung aja ya. Bentar Mas, saya ingin mencoba berbicara dengan penghuni yang ada di sini. Siapa tahu yang saya cari langsung bisa komunikasi dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu penghuni yang ada di sini yang mengganggu pengguna jalan, datang kemari, temui saya sekarang. Saya ada urusan sama kamu. Saya minta kamu hadir di sini. Astagfirullah. Teman-teman, ini tadi saya coba memanggilnya. Saya coba berkomunikasi dengan pengguna yang penghuni yang di sini yang mengganggu pengguna jalan. Dia menjawab cuman gimana jawabannya ini
dia nggak mau mas. Oh, betul. Iya. Dan dia itu emang ada di sekitar sini. Tapi dia masih belum mau membuktikan dirinya di sini. Dan teman-teman ya, sebenarnya di sini juga sosok itu banyak. Bahkan masih dilihat gubuk itu. Iya mas. Di sini itu ada satu sosok anak kecil ya mas. Anak kecil. Iya. Kemungkinan itu berusia sekitar 7 tahun. Ini di sana sedang bermain-main sendirian, tapi kita nggak usah kesana, kita nggak usah urusin dia karena dia juga sepertinya yang saya rasakan auranya itu nggak mengganggu pengguna jalan. Tapi justru yang saya rasakan itu dari sana. Dari arah sana mas. Iya. Ayo mas kita ke sana mas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Hadir. Saya minta kamu sosok yang mengganggu pengguna jalan hadir di sini. Aduh. Sebenarnya. Gini ya, teman-teman Mas Yedi. Sepertinya sosok tersebut itu belum mau mewujudkan diri. Mungkin saya akan coba dengan cara paksa. Karena saya nggak mau kelamaan lagi. Ini saya juga banyak jadwal. Jadi langsung saya panggil paksa aja ya mas. Iya boleh mas. Yang penting Mas Yedi dan teman-teman yang di rumah jangan lupa baca doa. Dan jangan sampai melamun ya mas. Soalnya di sini tuh banyak banget sosok. Dan saya takutkan itu juga akan mengganggu Mas Yedi. Siap mas Bol. Ya. Saya akan coba memanggilnya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pengganggu pengguna jalan, hadir. Saya minta kamu hadir. Jika kamu tidak hadir di depan saya, maka saya akan musnahkan tempat ini juga, kamu juga. Hadir. 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 Teman-teman Mas Yedi, sosok sudah berhasil saya panggil. Dan tadi sebenarnya dia itu menolak untuk datang ke sini karena suatu alasan, jadi saya panggil paksa dan dia berhasil datang ke sini mas. Mas Yedi belum melihat ya mas? Belum mas Bol. Di sebelah mana mas? Sosoknya itu ada di sebelah sana, di depan sana. Iya mas Bol. Baik, kita langsung ke sana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Mas Yedi ingat tetap baca doa dan teman-teman di rumah ya mas. Iya mas Bol. Ini mungkin sosoknya itu berbahaya atau enggaknya, soalnya dia itu mengganggu pengguna jalan. Yang pasti dia bukan sosok yang baik. Dan saya juga merasakan aura tersebut mas. Gimana Mas Yedi? Mas Yedi udah lihat? Itu di depan. Itu. Lihat jelas mas Bol. Lebih dekat lagi nggak apa mas? Udah lihat mas? Ini mas yang di sebelah pohon mas Bol. Iya. Mas Yedi maju. Sampai di sini stop mas. Nah itu lihat jelas mas. Tapi Mas Yedi ingat ya, dan teman-teman, Mas Yedi dan teman-teman itu jangan sampai terkecoh dengan penampilan sosok ini. Dia emang berwujud seperti manusia, tapi harus ingat, dia itu sosok, bukan manusia. Ingat mas, jadi jangan bilang Mas Yedi itu manusia, itu bukan. Ini akan saya langsung tanya aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kamu? Dan kenapa kamu ada di sini? Jawab. Astagfirullah. Ini teman-teman, dia bilang, tapi saya nggak akan nyebutkan namanya karena itu identitas. Dia bilang dia juga salah satu pengguna jalan tersebut, tapi dia itu 2 tahun yang lalu mengalami kecelakaan mas. Kecelakaan mas Bol. Ya, mengalami kecelakaan hingga tewas di jalan raya Pantura tersebut.
Saya mau tanya, kenapa kamu sekarang mengganggu pengguna jalan yang lainnya? Emang ada hubungan apa? Jawab. Astagfirullahaladzim. Gini teman-teman. Oh iya. Jadi dia bilang itu penyebab dia meninggal itu karena dia mengalami kecelakaan dan dia itu sangat marah karena dia kan dulu naik motor sendirian. Dia itu ingin merantau ke kota untuk mencari uang. Namun di perjalanan di tengah-tengah jalan pantura tersebut, dia itu berhadapan dengan pengguna jalan motor yang ugal-ugalan. Mungkin ini kalau semisal saya tebak tadi pas dia bicara ugal-ugalan, mungkin dia dalam kondisi mabok, pemotor yang menabrak dia sehingga dia meninggal. Dan dia bilang seperti ini, kamu nggak bisa seperti itu ya? Iya, emang itu dulu waktu kamu kecelakaan itu orang nabrak kamu, dia salah, tapi pengguna jalan yang sekarang itu nggak salah, nggak ada hubungannya dengan kematian kamu dulu. Jadi teman-teman, ini sosok ini dia merasa dendam dan marah karena dia itu dulu ditabrak hingga meninggal. Dan di terbangnya tersebut dia ditinggal mas, jadi nggak ditolongin sampai akhirnya meninggal di tempat tersebut. Iya, saya bilangin sama kamu, kamu jangan mengganggu lagi ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku nggak mau? Ingat, nggak semua orang itu sama. Kamu tahu, pengguna jalan yang sekarang itu orang itu nggak tahu dan nggak ada hubungannya sama kematian kamu dulu, tapi kamu mengganggunya. Seperti ini teman-teman, mungkin ini dia masih pakai helm, masih pakai jaket dan di bawah tas mungkin dia itu memakai pakaian yang sebelum dia kecelakaan mas, sebelum dia meninggal. Jadi dia itu mengganggu orang dengan berpakaian seperti ini hingga orang-orang yang ada di jalan itu merasa takut mas. Jadi kamu yang suka membonceng orang tiba-tiba dan nyebrang ke tengah-tengah jalan secara mendadak. Saya peringatkan lagi sama kamu ya. Mulai sekarang kamu hentikan perbuatan kamu atau kamu akan menyesal. Dengarkan saya. Kamu itu udah salah. Jadi, iya. Baik. Jadi gitu teman-teman. Kenapa dia sangat marah? Karena dia itu punya keluarga dan di rumah itu anaknya sedang sakit. Dan dia itu harus segera mencari uang untuk biaya berobat anaknya. Jadi dia itu dari rumah itu dengan niat untuk mencari uang, dia itu berangkat merantau ke kota, tapi di tengah-tengah perjalanan dia mengalami kecelakaan hingga dia itu meninggal. Itu yang membuat dia marah. Dan yang membuat tambah dia marah lagi, orang yang menabraknya itu nggak bertanggung jawab, malah ditinggal dia waktu kecelakaan hingga meninggal. Iya, saya tahu perasaan kamu. Tapi kamu nggak bisa seperti ini. Hentikan perbuatan kamu, dan saya jamin kok, orang yang menabrak kamu juga pasti akan kena imbasnya, akan kena karmanya sendiri. Saya kasih tahu sama kamu. Kamu berhenti mengganggu pengguna jalan tersebut atau saya akan musnahkan kamu. Baik. Ini teman-teman, dia itu awalnya itu menolak, tapi dia bilang ke saya, sebenarnya itu dia udah gak mau lagi mengganggu, cuman arwahnya itu terjebak di sini, dia nggak bisa kemana-mana karena
mungkin rasa dendamnya masih ada, jadi dia minta ke saya tolong bantu doain, dan dia berjanji nggak akan mengganggu pengguna jalan tersebut. Tapi kamu berjanji ya, jika kamu sampai mengganggu pengguna jalan lagi, saya akan hancurkan kamu. Ini teman-teman dan Mas Ide tolong bantu doanya ya, biar sosok ini bisa tenang dan dia nggak mengganggu pengguna jalan lagi. Mas Ide berdoa Mas, Iya Mas Gaul. karena kamu pergi dan jangan kembali ke sini, jangan mengganggu warga lagi. Saya akan doakan kamu. Bismillah. Kamu pergi, saya akan doain kamu. Mas Edi berdoa Mas. Iya Mas Gaul. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mas Gaul. Dia udah pergi dari sini dan dia udah kembali ke alamnya yang jelas, yang harusnya dia tempati bukan di sini. Dan ini yang saya rasakan juga, emang auranya udah nggak di sini lagi dia. Tapi aura sosok yang lain masih banyak, cuman yang mengganggu pengguna jalan itu udah pergi yang ini Mas. Dan ini buat teman-teman ya, terutama untuk anak muda yang masih suka dengan kenakalannya itu, tolong dijaga ya dan hati-hati, apalagi jika kalian itu kondisi dengan minum-minuman, naik motor yang kebut-kebutan di jalan itu bahaya. Jangan sampai seperti nasib bapak yang tadi. Kita sebenarnya bapak yang A ini tragis dan kasihan, apalagi di rumah itu dia punya anak yang sedang sakit. Jadi buat teman-teman, saya harap kalian lebih hati-hati ya. Dan jika kalian itu nggak memungkinkan untuk bawa motor sendiri, itu lebih baik jangan bawa motor, karena kalian bisa mencelakakan orang lain. Dan Betul, Mas Gaul. ya, apalagi kan kalian sampai menghilangkan nyawa orang lain, itu kan udah keterlaluan sekali. Baik teman-teman, karena sosok yang kita cari udah ketemu dan saya udah berhasil mengusir dari sini. Jadi penelusuran saya cukup sampai di sini aja dulu. Dan terima kasih atas doa-doa dari kalian. Dan jika semisal kalian mengalami gangguan dimanapun itu, lebih baik kalian baca doa, dan kalau kalian selalu yakin bahwa kalian selalu dilindungi. Baik teman-teman, mungkin kita cukup dulu kali ya Mas. Iya Mas. Yaudah teman-teman, kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, Iya Mas Gaul. Kelihatannya Mas Gaul sampai sekali sekarang ya Mas. saya sebenarnya itu merasa kasihan Mas, cuman ini kita kan nggak boleh berterus sedih gitu ya Mas. Iya sih Mas. Sebenarnya sih itu merasa kasihan Mas sama bapak yang tadi, dia itu niat kerja buat mengobati anaknya, cuman malah mengalami insiden tersebut gara-gara orang yang bertanggung jawab Mas. Yaudah Mas, dia yuk kita pulang, kita langsung ke tempat selanjutnya aja Mas.